Sesampainya kami di salah satu objek wisata di Desa Belayu, yaitu Sungai Yasungi, kami melihat objek wisata dan Pura Maniktoye yang letaknya juga di sebelah sungai-sungai tersebut sedang dalam penataan kembali akibat longsor yang terjadi saat hujan yang mengguyur seluruh Bali pada 17 Oktober 2022 kemarin. Tetapi, itu semua tidak menyurutkan semangat kami untuk memperkenalkan wisata apa saja yang ada di Desa Belayu. Akhirnya, kami pun naik ke atas melewati jembatan di atas aliran Sungai Yasungi dan menemukan pemandangan hamparan sawah yang luas dan melihat padi yang mulai menguning. Subak Guama. Subak Guama ini terletak di 3 wilayah pemerintahan desa, yaitu Desa Batanyu, Desa Selambawa, dan Desa Peken dengan topografi 200-215 mdpl yang merupakan areal persawahan dengan luas kurang lebih 172 ha. Terdiri dari 7 subkelompok atau tempekan, yaitu tempekan manik, gunung, tempekan pekilan, tempekan kekeran desa, tempekan kekeran cari, tempekan belusung, tempekan guamo, dan tempekan celuk. Subak Guamo ini juga sering dimanfaatkan warga atau pendatang untuk bersepeda, jogging, atau sekedar menenangkan pikiran. Setelah puas menikmati keindahan Subak Guamo dan mengambil foto di sana, ternyata jam sudah menunjukkan waktu makan siang. Mampirlah kami di salah satu kuliner terkenal dari Desa Belayu. Coba tebak apa? Halo teman-teman semuanya, setelah kita lelah berkeliling dan menjelajah objek-objek wisata yang ada tadi, nah sekarang waktunya kita untuk isi perut. Untuk itu, sekarang saya sedang berada di salah satu makanan khas yang ada di Desa Belayu ini. Nama makanan tersebut adalah nasi ayam sambal bejek Belayu. Penasaran kayak gimana makanannya? Yuk kita masuk! Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di nasi ayam sambal bejek Belayu. Di samping saya sudah ada pemilik dari warung ini dengan Bapak siapa Pak? Pak Wiwin. Pak Wiwin. Ya. Dari sejak kapan ini udah ada nasi warung sambal bejeknya? Warung sambal bejeknya berada dari tahun 78. Saya ini generasi kedua. Saya sendiri sudah 20 tahun. 20 tahun. Iya. Berarti ini dari bapaknya Bapak ya, Pak? Ini dulunya memang awalnya udah dari di sini atau dulunya di tempat lain? Ya, di sini aja. Oh gitu. Untuk sambal bejeknya sendiri, ini apa aja bahan-bahannya nih Pak? Bahan-bahannya bawang merah, kecombrang, cabai rawit, jeruk lemon, minyak kelapa asli. Oh gitu. Garam, ayam suwir. Oh ayam suwir. Berarti ini cara pembuatannya dibejek-bejek gitu ya Pak? Ya. Oh. Ini selain menu sambal bejeknya ada menu apa lagi Pak? Ada soto ayamnya. Soto ayam. Berarti nasi ayam sambal bejek sama soto ayam. Soto ayamnya, satu paketnya. Satu paket. Untuk harga seporsinya berapa ya Pak? 22.000. 22.000. Itu udah termasuk minum sama nasi? Ya. Untuk jam bukanya? Jam bukanya dari jam 9, kadang sampai jam 1, kalau sepi sampai jam 2. Sampai jam 2. Ini bukanya setiap hari atau bagaimana Pak? Kalau ada kegiatan tutup ya. Oh, kalau ada Kalau kegiatan. ya. Ini ada kemungkinan untuk buka cabang itu atau gimana Pak? Terima kasih, Dek. Sampai saat ini belum ada keinginan untuk buka cabang. Oh. Ini bukanya emang cuma 5 jam doang atau udah Segitu aja. Persiapannya segitu aja. gitu. Nggak nambah. Untuk level kepedasan sambal sendiri Bisa itu di request. bisa request. Bisa nggak pedas, bisa pedas sekali, bisa sedang-sedang. Kalau setiap hari tuh ngabisin berapa kecombrang atau berapa porsi gitu Pak? 100 pucuk kecombrang bisa, 70 bisa. 70. Ya. Setelah mengisi tenaga, kami pun melanjutkan perjalanan kami kembali. Seperti yang sudah kami janjikan di awal video, kami akan pergi ke Desa Tua. Penasaran kan ada apa saja di sana? Tetap ikutin kita ya! Setelah menempuh perjalanan 22 menit dari Desa Belayu, kami pun sampai di destinasi selanjutnya, Rumah Desa.
Nah, teman-teman semua, sekarang kita sudah berada di Desa Tua, Kecamatan Marge, Tabanan. Dan sekarang kita sedang berada di salah satu objek wisata yang terletak di sini, yaitu Rumah Desa. Kalian pasti belum banyak yang tahu mungkin tentang objek wisata ini. Maka dari itu, sekarang kami sudah mendatangkan narasumber, itu pengelola dari Rumah Desa ini, yaitu Bapak siapa? Iya, perkenalkan nama saya Pak Wayan Sudiantara. Selaku pengelola di sini. Selaku pengelola destinasi wisata budaya Rumah Desa. Oke, untuk tahu lebih lanjut, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bapak pengelola di sini. Oke, mungkin awalnya kenapa sih di sini objek wisatanya dinamakan Rumah Desa? Oh ya, karena kami sebenarnya bikin suatu branding untuk lebih mudah untuk dikenal. Karena kami berada di desa, kami sebut sekalian Rumah Desa. Nah, Rumah Desa itu adalah sebuah keluarga di mana mereka punya tradisi dan budaya yang sangat unik, perlu dieksplor lebih dalam, terutama buat anak-anak muda, di mana mereka kurang tertarik dengan budaya Bali, malahan terpengaruh lebih banyak ke budaya asing. Nah, dengan itulah kita perkenalkan daripada buku yang disebut dengan lontar, cara memasak masakan Bali, terutamanya kita ajak mereka edukasi tentang pertanian. Itu sebagai main produknya. Di luar itu banyak sekali yang bisa dieksplor kalau ingin mengenal tradisi budaya Bali lebih dalam gitu deh. Untuk pencarian ide Rumah Desa, nama Rumah Desa ini apakah murni dari Bapak sendiri atau bagaimana? Ya, karena kami dulu juga berpikir sudah tentu kita membuat sebuah nama itu berdasarkan ide-ide juga dan masukan-masukan dari beberapa teman. Nah, dari sekian yang ada masukan ya kami pilih namanya Rumah Desa karena berada di desa dan sangat cocok untuk budaya Bali gitu. Oke, kalau misalnya saya boleh tahu nih, Rumah Desa ini itu dari tahun berapa ya dibuka untuk umum gitu? Oh ya, ide pertamanya kita pertama kali kebetulan Bapak basicnya adalah tour guide. Nah, dari itu Bapak selalu bergaul dengan orang asing dan di mana mereka sangat respect dengan budaya Bali. Nah, dengan program Rumah Desa inilah kita perdalam lagi filosofi tentang rumah Bali. Terutamanya menggunakan arsitektur yang disebut dengan Asto Kosalo Kosali. Terus di Rumah Desa ini kita rencanain di branding itu tahun 2009. Ya, setelah 3 tahun mulai kita dapat kunjungan, terutamanya di tahun kelima kami dapat kunjungan banyak dari anak-anak sekolah internasional untuk belajar budaya serta agriculture-nya. Itu. Kalau boleh tahu lebih lanjut lagi, nah kalau Rumah Desa ini udah ada dari tahun berapa ya? Maksudnya kayak awalnya apakah sudah berdiri dari awal atau bagaimana? Oh iya, awal-awalnya rumah ini adalah rumah kami dari kurang lebih 7 generasi, termasuk Bapak generasi kelima di family ini. Kami total keluarga itu 39 orang. Nah, di mana anak-anak muda sudah mulai meninggalkan desa karena ingin menuntut ilmu pertamanya di kota. Setelah itu mereka mendapatkan lapangan pekerjaan di kota dan susah kami menarik untuk pulang untuk bekerja di sawah. Ya, nah dari itulah kami punya ide kenapa kami tidak bangun sebuah destinasi dan kolaborasikan dengan agriculture dengan budaya Bali dengan harapan dikala kita tidak punya pekerjaan di kota dan kita bisa bangun desa kita sendiri, terus kita bisa pertahankan budaya yang ada di lingkungan keluarga khususnya dan
di desa kami pada umumnya gitu. Oke, saya ingin bertanya lagi. Nah, tadi kan Bapak tadi sudah menyampaikan brandingnya kepada orang yang internasional gitu. Iya. Nah, cara Bapak sendiri untuk membrandingkan rumah desa ini hingga terkenal di internasionalnya itu seperti apa ya, Pak? Ya sudah barang tentu dari program-program yang kita offer kepada para wisatawan asing. Nah, lambat laun mereka tertarik dengan namanya rumah desa juga. Rumah itu artinya rumah, house, desa itu village ya, village house. Nah, karena branding village house itu dah mereka sangat tertarik dengan inside of program itu gitu. Oh, berarti dari ini kenalan-kenalan terlebih dahulu gitu. Ya, biasanya kita promosi yang ini kebanyakan sih dari mulut ke mulut, ya, dan dibantu juga dengan adanya media sosial, mereka yang membranding kita lebih banyak gitu. Nah, untuk wisata yang ditawarin di sini tuh apa aja ya? Ya, pertama kami selalu memberikan mereka penjelasan tentang kehidupan, budaya, dan tradisi. Nah, nanti kita tingkatkan mereka ke upacara-upacara yang berhubungan dengan Dewa Yatnya untuk ketuhanan, manusia Yatnya untuk kemanusiaan, dan Pitra Yatnya, Buddha Yatnya, seperti itu. Dan mereka sangat antusias mengikuti penjelasan kita yang mana di filosofinya kita selalu mengaturkan sesajen kepada beberapa, yaitu pada Tuhan, pada leluhur, dan terutamanya pada alam, di mana kita sebut itu dimen. Nah, dengan penjelasan Trita Karana itulah mereka sangat antusias mendengarkan kita bercerita tentang budaya gitu. Nah, di sini kan dari tadi saya baru masuk juga udah ngeliat banyak banget hal-hal yang menarik di sini. Terus juga katanya di sini ada kebun kopi. Juga di sini ada penginapan ya, saya lihat-lihat. Oh iya. Untuk sistem bagaimana sih cara buat nginep di sini? Apakah dari website online atau harus menelpon kayak gitu? Oh iya. Ya, karena kami punya banyak program, semoga para pengunjung mau ya memesan 2 program. Jikalau mereka memesan 2 program, kalau mereka tinggal di sekitaran Denpasar, Kuta, Nusa Dua, mereka tidak harus balik lagi ke kota dan mereka bisa stay for free di sini dengan syarat harus beli 2 produk kita. Dan produk itu ada bermacam-macam tergantung dari keinteresan mereka gitu. Bisa nggak Pak kasih salah satu contoh paket yang paling sering minati gitu Ya. di sini? Ya, kami punya paket judulnya Secret of Balinese Life. Itu rahasia kehidupan orang Bali. Di dalamnya kami ajak mereka edukasi tentang pertanian, bagaimana cara membajak padi secara tradisional, serta penanamannya. Itu biasanya paling disukai untuk agriculture-nya. Nah, karena dia pilih 2 program, hari berikutnya kita biasanya ajak mengunjungi kebun atau pergi ke pasar untuk membeli atau memetik bahan-bahan untuk masakan. Nah, kita perkenalkan 21 jenis masakan Bali, di mana mereka pertamanya kurang antusias dengan masakan Bali. Nah, setelah kita edukasi dengan belajar memasak, itu sebagai favorit kita, rumah desa cooking studio namanya, dan sama pertanian. Itulah biasanya paketnya. 1 harinya mereka pergi ke sawah, hari keduanya mereka melakukan kursus memasak Bali gitu. Oke, kalau misalnya bertanya lebih lanjut nih mengenai paket-paket, apakah wisatawannya itu bisa milih sendiri nggak sih, misalnya boleh ke cooking class atau nggak cuma ke penginapannya aja kayak gitu? Ya boleh, boleh juga ke penginapan juga boleh, selama mereka ada kegiatan lain seperti saudara-saudara kita lokal Bali sering mereka nginep aja karena mereka udah biasa dengan masakan Bali.
yang biasa sudah dengan pertanian. Mereka dari sini explore desa kita seperti melihat pohon yang besar, dan mereka pergi untuk melukat karena kami ada beberapa sumber air di sini untuk purification atau melukat gitu. Oke, berarti boleh nggak Pak? Berarti request misalnya nggak harus mengikuti paket yang ada begitu? Boleh. Kalau boleh tahu, nah harga per paketnya itu kira-kira berapa gitu Pak? Di kisaran kalau rumah-rumah penduduk itu kita bandrol dengan harga 350 dengan makan pagi untuk satu rumah. Satu rumah. Ya. Kalau misalnya tadi sesuai kalau wisatawan ingin request seperti itu, nah itu dipatok harganya itu kira-kira berapa gitu? Untuk pariwisata asing kita ada harga untuk domestik beda nih. Pertama kita ada 3 kategori harga. Nah, saudara kita Bali mereka 350 untuk 2 orang termasuk makan pagi. Terus yang dari Jakarta domestik kita bandrol dengan 450. Orang asing itu kita bandrol dengan 650 dan mereka dapat makan malam. Gitu. Ya. Kalau misalnya untuk perbedaan harganya ada nggak sih Pak untuk anak-anak atau nggak siswa dan juga dewasa begitu? Selalu ada kategorinya. Kalau siswa dari SD dia akan mendapatkan 25.000, yang kelasnya tinggian mereka lebih mahal 25.000 biasanya paketnya kita juga. Nginepnya juga begitu. Nah, terus pasti teman-teman di rumah juga yang nonton video ini pasti juga dari tadi bertanya-tanya, di depan kita tuh ada apa sih? Oke, coba saya mau nanya nih, apakah benda-benda di depan ini adalah peninggalan atau punya sejarah terkait rumah desa ini, Pak? Yang mana? Ini, semua di sini. Oh ya, ini kebetulan salah satunya adalah buku yang sudah lama. Ini memang dari family, mereka suka menulis. Biasanya buku-buku kecil seperti ini kebanyakan adalah resipi-resipi daripada pengobatan. Ya, ini dari generasi nenek kakek nih. Terus kurang lebih 150 tahun sudah ditulis ini. Nah, kebetulan karena destinasi wisata, kita coba explore yang namanya sejarah kita di generasi ketiga dan keempatnya ini. Kalau saya sih generasi kelima, kita sudah tidak menggunakan itu lagi. Seperti contoh, nah adik bisa lihat, ini generasi nenek kakek. Kalau yang ini generasi bapak ini, nulisnya seperti ini. Nah, ini menggunakan bahasa Sanskerta dari Jawa. Terus kalau generasinya bapak sudah tidak banyak menulis aksara Bali. Kalau kita belajar tentang Bhagavad Gita, pasti banyak Latinnya. Karena kita tidak begitu memahami tentang aksara-aksara Bali. Pasti akan menggunakan Latin seperti ini. Dan generasi berikutnya seperti adik-adik mungkin sudah tidak baca buku lagi. Karena sudah punya Uncle Google ya. Ya itulah kehidupan ya. Kehidupan dari generasi ke generasi selalu ada perubahan sesuai zaman itu. Jadi masih benar-benar dijaga sekali ya di sini. Iya, karena kita harus membangun histori, sejarah daripada keluarga, dari mana kita berasal. Nanti kalau tamu-tamu yang menginap sini, kita akan jelaskan lebih dalam. Orang family kita itu asal muasalnya dari mana gitu kan. Ada dibilang dari keturunan Majapahit, ada bilang dari keturunan Sriwijaya, ada juga original orang Bali gitu, yang disebut dengan Bali Age gitu. Tapi kita di sini in general kita adalah pengaruh atau perantauan dari Jawa. Makanya kita ada upacara-upacara disebut Sugihan Jawa kita rayakan. Kalau orang asli Bali pasti mereka sugihannya sugihan Bali gitu. Di sana kita tahu. Dan juga ada simbol-simbol di Merajan. Ya, di Merajan itu ada simbol. Kalau ini simbolnya berarti keturunan
Majapahit. Kalau ini ditaruh di sana keturunan Sriwijaya. Kalau biasanya yang alam bebaturan namanya, kayak batu gitu, pasti orang Bali Aga, keturunan dari Bali Aga. Mungkin mereka merantau dari Bali Timur ke sini. Ini kan perantauan semua. Ini dulu hutan 300-400 tahun yang lalu. Di sini tidak ada penduduk. Mereka datang sini merantau gitu. Nah, untuk saya tertarik nih ngelihat batu di depan ini. Ini ada filosofi apa ya? Karena saya lihat ada kayak cap tangan gitu. Ya, itu kalau di sana tangan kiri. Berarti ya kebetulan juga kami juga enggak tahu kemarin pas renovasi Bali namanya. Terus kami temukan ini dan langsung kita seperti kita taruh dan kita protek lah biar enggak hilang. Ternyata setelah kita selalu berfokus pada batu ini, akhirnya kita bisa membaca garis tangan gitu. Itu adalah garis tangan sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita tahu. Ya, harus kita tahu bagaimana sih kehidupan kita. Apakah kita sehat? Apakah umur kita panjang? Apakah pikiran kita tidak terlalu boring gitu? Semua ada di garis tangan. Ya, garis tangan itu bukan untuk kita memprediksi bahwa kita bagus buruknya gitu, enggak. Tapi untuk memprediksi seberapa jauhlah sudah kehidupan kita gitu. Itu namanya batunya itu memang kita lihat ada seperti itu garis tangan namanya. Ya. Kalau boleh tahu batunya ini ditemukan waktu itu pada tahun berapa gitu? Kebetulan saya masih kecil, saya sekarang udah 50, renovasi rumah biasanya selalu dalam 40 tahun. Satu generasi itu pasti akan merenovasi rumahnya dan ada upacaranya. Kalau recommended sih setiap 30 tahun harus seperti Merajan, Bale Dangin ini harus direnovasi, dia akan sudah rusak gitu. Nah, artinya tugas kita setiap 30 tahun itu regenerasi, mengikuti zaman juga. Makanya rumah-rumah itu selalu berubah dia. Pertamanya seperti rumah ini adalah zamannya kakek, nenek dan bapak. Kalau di zamannya bapak sudah minimalis dia. Gayanya udah beda. Kalau sini kan gaya patra Cina, ukir-ukiran Cina dibuat. Kalau sekarang nama bangunannya di zamannya bapak itu minimalis, namanya bukan patra Cina lagi. Gayanya udah gaya Spanyol namanya. Ya, itu beda dia. Oke, untuk yang bagian depan ini bisa dijelaskan lebih lanjut? Oh ya, iya. Itu sebenarnya alat-alat yang namanya pabuan. Pabuan itu adalah untuk nyirih. Nyirih itu secara skala kemanusiaan kita persembahkan jika ada tamu. Kalau orang tua sekarang anak muda kan tak nyirih lagi. Kalau ada nenek dari tetangga datang, kita persembahkan untuk nyirih dulu. Kalau sekarang mungkin dikasih rokok sama ya kayak gitu. Sama. Tapi filosofinya yang lebih dalam adalah ini adalah persembahan untuk para leluhur kami yang sudah meninggalkan kami. Dikala mereka pulang ke rumah ini, kita sediakan mereka sesajen yang disebut dengan sirih ini gitu. Nah, itu ada 4 warna nanti, ada merah, ada putih. Semua itu unsur daripada warna para dewa gitu. Itu sih sebenarnya filosofi dari pabuan. Itu setiap hari kita prepare itu tatkala para leluhur kita mengunjungi kita biar kita sajikan. Nah, itu alat juga kalau orang nenek kakek kan biasanya udah enggak ada giginya dan mereka dibantu dengan pengelocokan namanya. Biar remuk gininya gitu. Sirihnya biar remuk ya. Alat-alat di dalam ada pembukaan buah sirih dan daun sirih ya. Oke, untuk mungkin biar teman-teman yang nonton juga nggak penasaran, apa boleh Pak kita melihat-lihat apa aja wisata yang disajikan di sini? Oke, kalau gitu kita akan jalan-jalan terutama ke kebun. Nama Balinya adalah Tebe. Di sana ada banyak pohon, ada pohon kopi, ada pohon coklat, ada kelapa,
Nah, ada bambu terutama. Coba kita jalan-jalan karena Bapak sudah kembangkan namanya new destination-nya di sini adalah Desa Kopi. Desa Kopi ada di belakang kebun. Karena sebelum ke Desa Kopi harus mengenal jenis-jenis kopi yang ada di desa kami gitu. Salah satunya kami tumbuh sini adalah kopi Robusta. Karena kami berada di ketinggian 450 meter dari permukaan laut. Nah, yang cocok adalah kopi Robusta. Kalau kopi Arabica itu di ketinggian 700 sampai ribuan. Nah, kami punya kopi yang unik di mana disebut dengan kopi Bali atau kopi Lebrica. Itu kopi liar, biasanya tumbuhnya liar dan tinggi-tinggi dia. Ayo kalau begitu kita jalan-jalan, sekalian kita minum kopi. Ya. Sebelum melihat-lihat objek wisata lain yang terdapat di rumah desa ini, Pak Wayan Sudiantara memberikan kami souvenir sebagai oleh-oleh yang biasa diberikan kepada wisatawan yang berkunjung ke rumah desa. Souvenir ini cukup unik karena disurat atau diukir langsung oleh Pak Wayan di atas lontar. Untuk tulisannya dapat direquest oleh pengunjung dan setelah itu ditambahkan piece kepeng atau uang bolong Bali serta diikatkan seperti kalung menggunakan benang tridatu. Nah, selain tempat wisata modern dan wisata budaya yang ada di dalam rumah desa ini, di sini juga terdapat wisata spiritual. Sekarang kami akan mengajak kalian semua untuk wisata spiritual dengan melukat di beji yang terdapat di kawasan rumah desa ini. Ini tangga menuju kemana nih Pak? Ini ke biji, untuk bijinya dari dua pura yang ada di desa. Satu namanya Persimpangan Dalam Belingkang, satu namanya Pura Pengelumbungan. Nah, karena ada sumber mata air di sini, dulu sebelum diperbaiki mereka juga ke biji untuk pembersihan sebelum upacara itu selalu ke biji ini. Terus kalau ada upacara mereka nunas toyo anyar untuk pembuatan air suci itu. Sekarang kita minta pengelukatan karena kita berada di sungai untuk Dewi Gangga. Ya, filosofinya adalah agar kita dibersihkan dari hal-hal negatif yang masih ada dalam hidup kita, biar semua disucikan. Kita mohon kepada Dewi Gangga. Sekarang kita melakukan sembahyang untuk Sang Hyang Istadewata. Ya, semua Tuhan yang mewakili kita mengadakan upacara pesucian di tempat ini agar beliau memberkati kita. Terakhir kita melakukan sembahyang tangan puyung lagi sekali. Kita mengucapkan terima kasih dan juga meminta maaf dikala dalam ritual penyucian ini atau pengelukatan ini ada yang salah, agar beliau memaafkan kita dan mengkoreksi, memperbaiki apa yang kita mau. Biji artinya benih pikiran yang akan ditanamkan kepada adik setelah kita melakukan pengelukatan. Benih yang akan kita tanamkan agar kita berbicara dengan sopan dan baik, dan benih kehidupan kita makan sedikit. Kalau biasanya dari timur itu kesucian, kalau dari utara untuk kehidupan yang lebih bagus, untuk dari barat untuk membangun semangat dan jiwa kita. Yang dari selatan biasanya filosofinya adalah dikala kita pernah mendapatkan sakit, kita harus melukat, menghilangkan mala yang ada dalam tubuh kita, biasanya arahnya ke pantai. Karena kita ada pantai di sini, ya mencarilah sumber air yang datang dari selatan. Itu artinya datang dari pantai. Itu filosofinya daripada melukat.
Setelah kami melihat-lihat wisata apa saja yang ada di dalam rumah desa ini, kami pun memutuskan untuk mengakhiri hari dengan duduk santai di Desa Kopi. Ya, Desa Kopi juga merupakan wisata yang ditawarkan oleh rumah desa. Mereka menyajikan menu mulai dari kopi, teh, hingga makanan-makanan lainnya yang harganya bisa dijangkau anak muda. Bosan ngopi ke Kintamani terus? Gas ke Tabanan aja! Kurang puas rasanya jika berkunjung ke desa tua, tetapi melewatkan objek wisata alam yang sedang viral saat ini, pohon kayu putih Banjarbayan. Pohon raksasa ini sudah berusia sekitar 500 tahun. Banyak masyarakat di sini yang mengaitkan nama pohon kayu putih Banjarbayan ini berasal dari nama Banjar, di mana pohon tersebut berada, yaitu Banjarbayan. Pohon kayu putih ini terlihat berbeda dan cantik. Dan pohon ini memiliki tinggi sekitar 50 meter dengan diameter batang sekitar 6 meter. Dan tentunya pastinya akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Pada bagian bawah batang pohon, bentuknya terlihat unik karena akar-akar pada batang pohon membentuk pola batang yang cantik, sehingga terlihat menakjubkan. Pohon ini tumbuh di belakang tempat suci yang bernama Pura Babakan, yang dibangun pada zaman Raja Perean. Nama Babakan dikaitkan dengan kulit kayu yang disayat dan dijadikan obat. Diyakini pohon raksasa ini sudah ada sebelum Pura Babakan dibangun. Sampai saat ini, warga percaya bahwa bagian kulit pohon yang disayat atau babakan tersebut memiliki tuah menyembuhkan berbagai jenis penyakit sehingga menjadi tempat memohon obat. Karena dianggap memiliki keistimewaan dan memancarkan aura magis, maka pohon raksasa ini sangat dijaga keberadaannya. Bahkan, warga juga melakukan upacara rutin setiap 210 hari sekali dengan menghaturkan sesaji sebagai tanda terima kasih dan syukur karena sudah bermanfaat bagi warga desa tua. Untuk teman-teman semua yang ingin berkunjung ke sini, jangan lupa siapkan uang donasi seikhlasnya dan tentunya berpakaian yang sopan dan rapi. Sampailah kita di ujung video ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti perjalanan kami dari Desa Belayu sampai destinasi terakhir di Desa Tua ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber yang sudah bersedia diwawancara. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat menambah informasi dan lebih memperkenalkan objek wisata yang ada di kawasan Margo. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.